Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Udara dingin sedang berhembus, menerpa badan yang kurus. Selama nafas masih berhembus, belajar Al-Quran, jalan terus. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sampailah kita ke acara utama yang sama-sama kita tunggu, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran secara gramatikal. Surat Al-Hadid ayat 1-3 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini didampingi oleh Bapak Endro Budi Haryono dari kelas Syiar Montreal, Kanada. Untuk itu, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugi dan Bapak Ibu semuanya. bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lancar semua Pak Sigit. Kami selalu mendoakan Amin, amin. semoga Buya Hasrizal Al-Hasani selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin. dan berbahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Buya dipanjangkan umurnya agar bisa terus membimbing seluruh anggota Al-Hasani agar bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Begitu juga dengan pendamping beliau, Bapak Endro Budi Haryono. Kami doakan semoga Allah meridhoinya sehingga bisa menguraikan ayat suci Al-Quran surat Al-Hadid ayat 1-3 dengan tenang dan penuh semangat. Kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau, Bapak Indro, kami persilahkan. Syukur Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri fa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadapnya. Dan yang sangat istimewa adalah pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti dia mengisap bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-Hadid ayat
1 sampai dengan 3 bersama Pak Endro. Assalamualaikum Pak Endro. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kondisi di tempat Pak Endro sekarang nih? Di Siar Montreal. Gimana Cuacanya, Ustaz? Mohon maaf. cuaca di Montreal gimana sekarang? Oh iya, ya. Cuaca agak dingin hari ini Ustaz, -10. Oh, -10 ya. Sekarang baru turun salju di luar Ustaz ya. Oh, gitu saja ya. Berarti sampai ke dalam dingin ya? Kayak di kulkas gitu ya? Di dalam enggak, di dalam ada Ya. penghangatnya Ustaz. Oh, ada penghangat ya. Oke. Ya. Jam berapa sekarang di situ Pak Endro? Sekarang jam 6 kurang seperempat Ustaz. Oh, sama. 12 jam bedanya sama Indonesia ya. Ya Oke. Ustaz. Pak Endo ada di kelas ya Montreal bersama Bu Prapti ya. Yang mengajak Pak Endo dulu siapa Pak Endo ke Alsani? Yang mengajak istri sama Pak Oh, Sigit Ustaz. oh, baik. Kalau gitu Pak Endo udah siap ya, membahas surat Al-Hadid 1-3 ya. Kepada Pak Endo, waktu dan Insya tempat Allah. kami persilakan. Silakan Pak Endo. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul dalam komunitas Al-Hasani. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Rabbi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan milisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, ringankanlah segala urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami. Dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Amin. Pertama-tama saya mohon izin untuk menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ustadz Rizal Al-Hasani, sebagai guru, pembimbing, dan yang utama beliau telah mengajarkan kepada kami metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Semoga amal jariah beliau dan keluarga mendapatkan balasan yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa mendampingi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mengaturkan terima kasih kepada Ibu Prapti yang dengan kesabaran luar biasa selalu membimbing kami kelas siar Montreal setiap hari Sabtu dan Ahad malam waktu Indonesia. Dan juga kepada bapak-bapak dan ibu pembimbing Al-Hasani yang sempat mampir di grup siar Montreal, di antaranya Uni Zumiati, Bapak Joko Suratno, Bapak Budi Purnomo, Bapak Fauzi, pada waktu Ibu Prapti berhalangan. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Al-Hasani yang telah tulus meluangkan waktu untuk mengelola Al-Hasani. Insya Allah hari ini saya akan menguraikan surat Al-Hadid, yaitu surat ke-57 ayat 1 sampai 3. Silakan Bu Prapti kalau mau ditayangkan. Halaman berikutnya Bu Prapti. Insya Allah saya bacakan dulu surat 57 ayat 1 sampai 3 Al-Hadid.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli say'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wat tohiru wal batin. Wa huwa bikulli say'in alim. Pemenggalan surat Al-Hadid ayat 1 dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama terdiri dari 8 penggalan. Bagian kedua penggalan 9 sampai 12. Ayat kedua, bagian pertama penggalan 1 sampai 5. Bagian kedua penggalan 6 sampai 8. Bagian 3 penggalan 9 sampai 13. Ayat 3, bagian pertama ayat 1 sampai 8, bagian kedua ayat 9 sampai 13. Ayat pertama, penggalan 1 sabbaha, penggalan kedua li, penggalan ketiga Allahi, penggalan keempat ma, penggalan kelima fi, penggalan keenam as-samawati, penggalan ketujuh wa, penggalan ke-8 al-ardi, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 huwa, penggalan ke-11 al-azizu, penggalan ke-12 al-hakimu. Ayat kedua, penggalan pertama la, penggalan kedua hu, penggalan ketiga mulkus samawati, penggalan keempat wa, penggalan kelima al-ardi, penggalan keenam yuhyi, penggalan ketujuh wa, penggalan ke-8 yumitu, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 wa, penggalan ke-11 ala, penggalan ke-12 kulli say'in, penggalan ke-13 qadirun. Ayat ketiga, penggalan pertama huwa, penggalan kedua al-awwalu, penggalan ketiga wa, penggalan keempat al-akhiru, penggalan kelima wa, penggalan keenam ad-dohiru, penggalan ketujuh wa, penggalan ke-8 al-batinu, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 wa, penggalan ke-11 bi, penggalan ke-12 kuli, penggalan ke-12 kuli say'in, penggalan ke-13 alimun. Uraian ayat pertama bagian 1, penggalan pertama sabbaha, bentuknya KKL, ciri KKL diakhiri harokat fathah, pelakunya huwa, akar katanya sabaha, pola kata kerjanya fa'ala, artinya dia telah bertasbih.
ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 161. Penggalan kedua, li, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Kakak tadi artinya belum, Pak Hendro. Apa tisabaha tadi? Sabaha artinya dia telah bertasbih, Ya, lupa tadi. ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 161. Penggalan ketiga, Allahi, artinya Allah. Penggalan keempat, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan kelima, fi, bentuknya huruf jar, artinya di. Penggalan keenam, as-samawati, bentuknya KBKK, jamak, ciri kata benda diawali huruf jar dan alif lam, ciri jamak diakhiri ati. Akar katanya samawa dibaca sama, ini analog satu huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'alun samaun. Pola kata benda jamaknya fa'alatin. Artinya langit didapat dari Kamus Mahmud Yunus halaman 180. Penggalan ketujuh, wa, artinya dan. Penggalan kedelapan, al-ardi, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda diawali dengan huruf alif lam. Akar kata berharokat kasroh karena waw sambung menunjukkan kesetaraan kata dengan as-samawati, yaitu di penggalan sebelumnya, yaitu penggalan ke-6. Akar katanya arodo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun. Artinya bumi diambil dari Kamus Munawir halaman 18. Arti dari ayat pertama bagian 1, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Artinya, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Bagian kedua dari ayat pertama, penggalan 9, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10, huwa, bentuknya kata ganti sebagai subjek, artinya dia. Penggalan ke-11, al-azizu, bentuknya KBSL, ciri kata benda diawali dengan alif lam, ciri superlatif sesuai pola dan asmaul husna. Akar katanya azaza, dibaca azza. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya yang maha perkasa, diambil dari Kamus Mahmud Yunus, halaman 264. KBSL ini ada di buku materi halaman 39. Penggalan ke-12, Al-Hakimu, bentuknya KBSL, ciri kata benda diawali dengan alif lam,
ciri superlatif sesuai pola dan asmaul husna. Akar katanya hakama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya yang maha bijaksana, didapat di Kamus Munawir 286. KBSL ada di buku materi halaman 39. Arti bagian kedua, wahuwal azizul hakim. Dan dia Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Arti dari ayat 1, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Wahuwal azizul hakim. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat kedua, uraian bagian pertama. Penggalan pertama la, bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan kedua hu, bentuknya kata ganti sebagai subjek, artinya nya. Penggalan ketiga mulkus samawati, bentuknya kata benda majemuk. Ciri dari kata benda majemuk, kata benda pertama tidak diawali alif lam dan tidak diakhiri tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama mulku, bentuknya KBKK. Bentuk aslinya mulkun, berubah menjadi mulku karena bermajemuk dengan kata benda kedua yaitu as-samawati. Akar katanya malaka, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun, artinya kerajaan, didapat dari Kamus Mahmud Yunus halaman 428. Kata benda kedua, as-samawati, bentuknya KBKK jamak, diawali alif lam, dan ciri jamaknya diakhiri ati. Akar katanya samawa, dibaca sama, sesuai dengan kaidah, dengan analog kaidah satu huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'alun samaun. Pola kata benda jamaknya fa'alatin, artinya langit, didapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 180. Arti dari KBM, kerajaan langit. Penggalan keempat, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, al-ardi, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda diawali alif lam. Akhir kata berharokat kasroh karena ada waw sambung menunjukkan kesetaraan dengan as-samawati, yaitu penggalan ketiga. Akar katanya arodo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya bumi, didapat di Kamus Munawir halaman 18.
Arti bagian pertama dari ayat kedua, lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya kerajaan langit dan bumi. Ayat kedua, bagian kedua, penggalan keenam, yuhyi, bentuknya KKSAD, aslinya yuhyi, dibaca yuhyi, berubah menjadi yuhyi. Ciri KKSAD-nya diawali yu dan diakhiri domah. Pelakunya huwa, akar katanya hayya, pola kata kerjanya af'ala. Artinya dia sedang atau akan menghidupkan, diambil dari kamus Mahmud Yunus halaman 112. Selanjutnya penggalan 7 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-8 yumitu, bentuknya KKSAD, aslinya yumwitu, berubah menjadi yumiutu, berubah lagi menjadi yumitu. Ciri dari KKSAD diawali dengan yu dan diakhiri dengan domah. Pelakunya huwa, akar katanya mawata, dibaca mata. Ini sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin 5 dan poin 2. Itu kaidah KKSAD poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Sedangkan ke kaidah 1.2, dalam akar kata huruf waw atau ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Arti dari bagian kedua, yuhyi wa yumit, artinya dia menghidupkan dan dia mematikan. Berikutnya Bu Prati. Ya. Ada salah tulis di kolom bagian kanan, harusnya dibaca bagian 3. Bagian 3 ayat kedua, penggalan ke-9 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10 huwa, bentuknya kata ganti sebagai subjek, artinya dia. Penggalan ke-11 ala, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-12 kulli sayin, bentuknya kata benda majemuk. Ciri dari kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Dan kata benda kedua berharokat kasrotain. Kata benda pertama, kullin, bentuknya KBKK, asalnya kullan menjadi kulin karena adanya huruf jar. Kemudian ciri kata benda diawali huruf jar dan berakhiran tanwin. Selanjutnya, kulin berubah menjadi kuli karena bermajemuk dengan sayin, yaitu kata benda kedua. Akar katanya kalala, dibaca kalla. Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Artinya sekalian, diambil dari kamus Mahmud Yunus halaman 380.
Kata benda kedua, sayin, bentuknya KBKK tunggal, ciri kata benda diakhiri tanwin. Akar katanya saya'a, dibaca sa'a, sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya sesuatu diambil dari Kamus Mahmud Yunus halaman 208. Selanjutnya penggalan 13, Qadirun. Bentuknya KBSL, ciri kata benda diakhiri tanwin, ciri superlatif sesuai pola dan Asmaul Husna. Akar katanya Qadaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya yang maha kuasa, didapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 332. Arti bagian ketiga, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Arti ayat 2, lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan dia mematikan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Penggalan ayat ketiga, bagian pertama. Penggalan pertama, huwa. Bentuknya kata ganti sebagai subjek, artinya dia. Penggalan kedua, al-awwalu. Bentuknya KBSL tunggal. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri superlatif sesuai pola dan Asmaul Husna. Akar katanya awala dibaca ala. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'u'alu. Fa'u'alu. Artinya yang pertama ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 53. Penggalan ketiga, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keempat, al-akhiru, bentuknya KBSL, ciri kata benda diawali alif lam, ciri superlatif sesuai pola dan Asmaul Husna. Akar katanya akhoro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya yang akhir. Didapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 36. Penggalan kelima, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam, ad-dohiru. Bentuknya KBSL, ciri kata benda diawali alif lam, ciri superlatif sesuai pola dan Asmaul Husna. Akar katanya doharo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Artinya yang lahir didapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 249. Penggalan ketujuh, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-8,
Al-batinu, bentuknya KBSL, ciri kata benda diawali alif lam, ciri superlatif sesuai pola dan asmaul husna, akar katanya batona, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, artinya yang batin. Didapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 67. Arti bagian pertama dari ayat ketiga, wal awalu wal akhiru wad dohiru wal batin. Dia yang awal dan yang akhir dan yang zohir atau yang nyata dan yang batin. Selanjutnya bagian kedua ayat ketiga, penggalan ke-9 wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-10 wa, bentuknya kata ganti sebagai subjek artinya dia. Penggalan ke-11 bi, huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-12 kulli sayin, bentuknya kata benda majemuk. Ciri dari kata benda majemuk, kata benda pertama tidak diawali alif lam dan tidak diakhiri tanwin. Maaf. Ciri kata benda pertama tidak diawali lam dan diakhiri tanwin. Kata benda kedua berharokat kasrotin. Ciri dari kulli, kata benda pertama, bentuknya KBKK. Asal katanya kulin berubah menjadi kuli karena bermajemuk dengan sayin. Kulin berharokat kasrotin sebagai kata benda karena didahului dengan huruf jar. Jadi ciri kata benda diawali huruf jar dan berakhiran tanwin. Akhir katanya kalala dibaca kalla. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun, artinya sekalian. Didapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 380. Kata benda kedua sayin. Ciri kata bendanya diakhiri kasrotain. Akar katanya saya'a dibaca sa'a sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya sesuatu. Diambil dari Kamus Mahmud Yunus halaman 208. Selanjutnya penggalan 13, alimun, bentuknya KBSL, ciri kata benda diakhiri tanwin, ciri superlatif sesuai pola dan asmaul husna. Akar kata alimah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya maha mengetahui, diambil dari Kamus Mahmud Yunus halaman 277. Arti dari bagian kedua ayat ketiga, wahwa bikulli sayin alim. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.
Arti ayat ketiga dari surat Al-Hadid, huwal awalu wal akhiru wad dohiru wal batin, wa huwa bikulli say'in alim. Dia yang awal dan yang akhir dan yang zohir, yaitu yang nyata, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Hendro, Pak Hendro masih aktif ya, Pak Hendro ya? Halo, Pak Hendro. Masih Ustadz, masih kerja. Berapa usia sekarang, Pak Hendro? Iya, Usianya berapa sekarang? saya 65 Ustadz. Oh, masih aktif ya? Nggak ada pensiunnya Maaf, itu? iya masih aktif Ustadz. Nggak ada pensiunnya tuh ya? Kalau di Kanada pensiun bebas Ustadz. Gitu. Nggak ada masa Bebas pensiun? Ustadz, mau pensiun kapan pun boleh. Oh, gitu. Nggak ada batas akhir, boleh kapanpun. Oh, ya gitu ya. Tergantung yang Iya. bersangkutan. Tergantung kita ya. Oh, alhamdulillah. Baik, Mumtaz ya Pak Hendro. Iya Ustadz, Mudah-mudahan Pak kalau Hendro kita bisa masih suka istiqomah. kerja. Dengan Masih segala Ustadz. dengan segala halang dan rintangan, jarak, waktu, masih bekerja, tapi tetap bersama Al-Quran ya Pak Hendro ya. Tetap ada waktu untuk Al-Quran ya. Insya Allah Ustadz. Baik, Bapak Ibu Insya ya. Allah Ustadz. Baik Bapak Ibu, semuanya itu tadi surat Al-Hadid ayat 1-3 yang sudah dibawakan oleh Pak Hendro dengan Mumtaz. Namun, karena kita sama-sama belajar, mungkin ada salah ucap, salah kata, salah urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Pak Sigit, Prianto kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi uraian Al-Quran surat Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 3 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.